Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses praktikum analisa kadar Cl pada pupuk ZK. Nah, yang pertama kita akan melakukan penimbangan natrium klorida sebesar 0,0585 gram. Kemudian nanti kita akan larutkan dalam labu ukur 100 ml menggunakan Aquades. Nah, NaCl ini sebagai larutan standar primer. Nah, setelah itu kita timbang 0,17 gram AgNO3 ini sebagai larutan standar sekunder. Kemudian kita larutkan dalam labu ukur 100 ml menggunakan Aquades. Nah, ini besarnya nanti sebesar 0,01 N AgNO3 dan 0,01 N NaCl. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan standarisasi AgNO3 dengan NaCl, baru kemudian kita akan melakukan analisa kadar klorida pada pupuk ZK. Nah, ini proses pembuatan larutan AgNO3. Jadi setelah ditimbang, dimasukkan ke labu ukur, diberi Aquades dulu, kemudian dikocok hingga larut, hingga homogen. Kocok ya, ini larutannya berwarna jernih. Kemudian kita tambahkan lagi Aquadesnya sampai dengan tanda batas. Nah, tanda batasnya itu kita lihatnya harus sejajar dengan mata. Jadi cekungannya itu tepat di atasnya tanda batas. Nah, kemudian kita masukkan larutan NaCl 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kita menggunakan pipet ukur. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Nah, setelah itu baru kita akan menambahkan larutan tadi yang sudah ada NaCl-nya, kita tambahkan 1 ml kalium kromat. Nah, fungsinya kalium kromat ini sebagai indikator. Kalium kromatnya ini nanti berwarna kuning ya. Jadi nanti ketika bercampur larutannya akan menjadi berwarna kuning muda. Ini kita tambahkan. Setelah itu kita homogenkan, kita kocok. Dan kita tambahkan 50 ml Aquades. Ini Aquadesnya ini hanya sebagai pelarut saja ya, jadi tidak mempengaruhi jumlah zat NaCl. Supaya nanti ketika analisa juga kelihatan jelas endapannya. Dikocok dulu sampai homogen, biar bercampur, baru kita titrasi. Larutan NaCl-nya kita titrasi dengan AgNO3 0,01 N. Nah, ini kita lakukannya duplo 2 kali sampai kita menemukan warna yang tepat, yaitu endapan merah bata. Kalau sudah kita lakukan 2 kali, nanti baru kita hitung berapa normalitas AgNO3. Jadi menggunakan rumus normalitas AgNO3 sama dengan normalitas NaCl dikali volume NaCl dibagi volume AgNO3. Jadi nanti normalitas NaCl-nya kan kita masukkan 0,01 N, volumenya 10 ml, kita bagi dengan volume hasil titrasi. Yani untuk hasil titrasi yang kali ini kita kemarin dapatnya 10,5. Jadi nanti kita hitung berapa normalitas AgNO3-nya. 0,01 kali 10 dibagi 10,5, seperti itu ya. Nah, ini kita titrasi terus sampai didapat endapan merah bata. Jadi nanti kita lihat di bagian dasar Erlenmeyer-nya itu nanti ada titik-titik merah. Nah, itu berarti praktiknya sudah selesai ya. Nah, yang ini kita melakukan analisa sampel, jadi kita timbang dulu pupuk ZK 2,5 gram. Kita timbang pupuk ZK-nya. Nah, jadi kita nanti bisa menganalisa kadar kloridanya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam
Erlenmeyer dan kita tambahkan Aquades 100 ml. Jadi kita langsung tambahkan aja. Tuh kita masukkan. Seperti itu menambahkannya. Kemudian baru nanti kita larutkan. Kita homogenkan, dikocok ya. Ini dibilas dulu supaya ZK yang menempel di dinding corong kaca dan di kaca arlojinya semuanya masuk ke dalam Erlenmeyer. Nah, ini sudah. Baru kita homogenkan. Jadi ini dikocok sampai ZK-nya terlarut dalam Aquades. Nah, ketika ZK-nya sudah larut, dilihat sudah larutannya jernih, baru nanti kita cek pH-nya menggunakan indikator universal. Nah, fungsinya apa? Kita cek itu supaya kita nanti ketika melakukan analisa itu larutan sampelnya harus dalam suasana netral. Jadi pH-nya harus netral, harus 7. Nah, bagaimana kalau pH-nya tidak netral ya? Kalau misalnya ini kan pH-nya 4, karena pH-nya 4 berarti nanti kita harus tambahkan NaOH, natrium hidroksida, supaya nanti pH-nya meningkat menjadi netral. Kenapa harus netral? Karena kita praktikum titrasi analisa kadar Cl ini menggunakan metode Mohr. Jadi untuk metode Mohr itu analisanya harus dalam suasana netral. Nah, kenapa harus netral? Kalau dalam suasana asam nanti akan membutuhkan volume AgNO3 yang lebih besar karena nanti kalium kromatnya silver kromatnya nanti akan larut. Nah, kalau saat basah, terlalu basah pH-nya nanti akan terbentuk endapan yang tidak diinginkan, yaitu AgOH. Nah, ini setelah ditambahi NaOH pH-nya jadi 7. Nah, kalau pH-nya sudah 7, kita bisa tambahkan kalium kromat ini sebagai indikator, sama seperti saat standarisasi kita tambahkan. Nanti warnanya sama, nanti ini kuning muda. Tambahkannya 1 mili ya. Nah, kalau sudah baru dikocok sampai homogen. Kemudian dititrasi. Nah, ini sama titrasinya harus sampai terbentuk endapan merah bata. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti praktikumnya itu tidak dalam suasana netral, misalnya terlalu asam, nanti AgNO3 yang dipakai bisa banyak. Jadi melebihi volume yang seharusnya karena endapan yang terbentuk itu cenderung larut. Nah, ini ya cara analisa kadar Cl-nya seperti itu.